Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo teman-teman. Sekarang kita masuk ke part 4, yaitu pembahasan tentang ActionScript Event Handler. Ya, Event Handler ini artinya penanganan event. Inilah sebenarnya fungsi utama dari kita belajar dasar-dasar pemrograman ActionScript tadi, yaitu kalau kita mau bikin program multimedia, ya kan? Misalnya kita bikin program nih, kita bikin button. Nah, kalau button ini ditekan, saya mau melakukan sesuatu. Nah, itulah yang dimaksud dengan event handler. Dan event handler ini juga saya bagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama adalah kita bahas dulu tentang button. Jadi button ini adalah objek tombol yang paling sering kita gunakan untuk melakukan proses data atau untuk melakukan action. Di mana event daripada button ini juga sebenarnya ada banyak. Teman-teman bisa baca sendiri di sini kegunaannya apa saja. Saya akan contohkan cuma beberapa. Ya, misalnya ini ada on press. Ketika mouse itu berada di area tombol dan tombolnya masih dalam keadaan ditekan. Ada juga yang namanya on release. Ketika pointer mouse berada di area tombol dan tombolnya sudah dilepas. Dan seterusnya ada on release outside, ada on roll out, on roll over, drag out, drag over, dan seterusnya. Definisinya sudah saya sertakan di PDF ini ya, teman-teman bisa baca. Sekarang kita akan lihat di sini teorinya dulu. Jadi untuk yang namanya event handler ini berlaku untuk ActionScript 2.0 ataupun 3.0 sama saja. Misalnya katakanlah diasumsikan kita sudah membuat yang namanya button. Lalu button tersebut harus kita kasih nama. Nah, dalam Flash itu istilahnya namanya instant name. Instant itu kata lain dari objek. Jadi instant name adalah nama objek. Ini sifatnya wajib. Dan kita harus ingat bahwa pemberian nama objek di Flash itu unik. Jadi kalau dia button, maka kita harus tambahkan akhiran dari penamaannya itu adalah underscore btn. Contoh, misalnya tombol ini saya kasih nama enter. Biasanya kalau di Java kan btn enter. Nah, kalau di Flash kebalik. Justru enter underscore btn. Dan disarankan penamaannya itu pakai huruf kecil, ya disarankan. Seperti itu. Oke. Lalu ini misalnya kita punya sintaks seperti ini. Di sini bagaimana hasilnya? Kita coba aja langsung ya, kita praktekkan. Oke, kita lihat. Di sini kita punya button, ya kita harus memberikan dulu nama untuk buttonnya. Ya, nama button itu adanya di bagian properties di paling atas. Itu bagian yang disebut instant name atau nama instan atau nama objek. Kita kasih nama dengan tulisan huruf kecil semua, enter underscore btn, karena ini button jadi diakhiri dengan underscore btn ya. Setelah itu sintak ini kita masukkan di layer 1 frame 1 ya. Kita masukkan sintak ini. Di sini kita masukkan sintak enter btn dot on press sama dengan function. Ini callback ya, ini callback function. Jadi on press, on release outside, on roll out, dan seterusnya adalah function yang sudah didefinisikan oleh Flash. Dia sudah punya kegunaan. Tapi dia kan tidak bisa dipanggil begitu saja. Harus punya objek dulu. Nah, sekarang objeknya bukan berasal dari variabel yang kita deklarasikan sebagai objek, melainkan objek yang ada di stage yang bernama enter underscore btn ini. Ngapain sih dia? Gitu ya. Nah, definisinya teman-teman lihat aja di bagian PDF-nya ya, di tabel yang sudah saya sediakan. Di situ sudah saya masukkan semua definisi-definisinya. Tinggal kita running saja ya. Kita coba running. Oke. Nah, yang ini ya. Nih, lihat, ini mouse saya di sini ya. Oke, mouse saya di sini. Sekarang saya akan mengarahkan mouse saya ke objek enter. Kita lihat di bagian output. Oke, saya pindahin dulu ke sini ya. Oke, konsentrasi, kita lihat ini mouse-nya. Sekarang saya deketin, maka dia ngapain? Menampilkan on, roll, over. Oke, saya jauhin lagi, on, roll, out. Saya deketin, on, roll, over. Ya, seperti itu. Ini belum saya klik ya. Nah, kalau saya klik gimana? On press. Ini saya klik tapi masih ditahan ya. Ini saya masih tahan nih. Saya tahan, oke. Saya lepas, on release. Ya, sekali lagi. Jadi ini mouse-nya saya klik. Nah, ini ditahan ya. On press. Lalu saya lepas. On release. Sekarang gini. Misalnya katakanlah saya klik. Tahan. Ya, tahan. Saya pindahin mouse-nya keluar. Lihat. On. Drag.
on drag out ya. Masih saya tekan. Saya lepas, muncul on release outside. Seperti itu. Oke. Oke, kalau teman-teman mau ngerti, cuma satu solusinya, nggak ada lagi, yaitu silakan coba sendiri. Kita lanjutkan lagi. Sekarang ke movie clip. Nah, tadi button. Sekarang movie clip. Aduh, movie clip ini banyak sekali ya. Ada on clip event, load, ada on clip event unload, on clip event enter frame, dan seterusnya dan seterusnya. Ini fokusnya adalah untuk membuat animasi, tapi animasi tersebut bisa dihandle pakai coding. Ya, movie clip kan sebelumnya sudah saya jelaskan ya di part 1 kalau nggak salah. Jadi movie clip itu adalah objek untuk membuat animasi. Nah, kalau misalnya animasi tersebut mau diotak-atik pakai coding, berarti kita harus memahami event handler untuk movie clip. Seperti itu. Ya, dan ada juga properti dari movie clip. Contohnya alpha. Alpha ini adalah nilai transparansi dari objek. Jadi kalau nilai alpha itu 100, itu artinya objek tersebut ada kelihatan jelas. Tapi kalau nilainya kita kurangin, maka dia itu jadi transparan. Kalau sampai 0, objeknya nggak kelihatan. Jadi transparan banget, jadi nggak kelihatan. Dan ada juga X, Y, height, width ya. Tapi di sini ada beberapa properties yang diawali dengan underscore. Ya, ini dari sananya demikian. Jadi alpha itu bukan alpha doang, tapi underscore alpha, underscore current frame, underscore frame loaded, underscore height, underscore width, underscore x, underscore y. Mohon maaf, ini mungkin kalau tulisannya kurang jelas ya. Ini ada underscore-nya. Oke, nah yang tidak ada underscore itu adalah enable. Di sini enable itu adalah menentukan objek tersebut dapat diedit atau tidak ketika animasi sedang berjalan. Ya. Pembahasan ini agak rumit ya. Ini karena ini harus saya membuat animasi dulu ya, baru bisa dijelaskan. Yang ini saya lewat dulu ya, sambil berjalan saja insya Allah. Oke, berikutnya kita lanjut lagi ke fs command. Fs command ini adalah fungsi global yang digunakan untuk mengatur jalannya aktivitas aplikasi, yang dipecah menjadi fs command dan fs command 2. Berikut perintah daripada fs command dan fs command 2. Nah, di sini misalnya fs command ini adalah pemanggilan function ya. Fs command full screen true itu artinya membuat program tersebut dalam mode full screen. Tapi kalau fs command full screen false itu membuat modenya berubah menjadi mode restore down atau mode window. Jadi nggak full screen lah bahasa gampangnya. Sekarang kita lanjutkan lagi, ada quit. Ya, ini digunakan untuk quit. Ini udah jelas, quit itu artinya quit, keluar aplikasi. Lalu ada juga show menu, menghilangkan menu file, view, control, help. Ya, jadi kalau di SWF kan biasanya bisa nih diklik kanan. Ya, nanti kan muncul setting. Ya, nah ini bisa di show ya, bisa di true atau bisa di false, seperti itu. Lalu ada juga trap all keys. Ya. Ini dibacanya trap all keys ya, trap all keys. Ini membuat pengguna tidak bisa menggunakan keyboard di SWF. Ya. Kalau di true ya, jadi ini tidak bisa dipakai. Keyboard hanya bisa digunakan dengan action script key. Contohnya if key titik is down dalam kurung key dot backspace. Oke, lalu ada extend backlight duration. Ini mengatur durasi efek lampu backlight selama beberapa detik. Perintah ini untuk dijalankan di handphone. Nah, tadi makanya saya bilang fs command 2 ini untuk aplikasi handphone. Barangkali ada yang belum tahu ya, kita bisa membuat aplikasi di HP ya menggunakan flash. Lalu ada juga start vibrate, ini untuk menggetarkan HP, stop vibrate untuk menghentikan getaran HP, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ada juga keyboard ya dalam kurung key.addListener. Nah, sebelumnya sudah saya singgung bahwa kalau kita mendengar key itu yang dimaksud adalah keyboard ya. Jadi bukan kunci tapi keyboard. Nah, di sini kita contohnya kita membuat function, di mana ini sebenarnya fungsinya sudah pernah saya jelaskan sebelumnya ya. Ini tentang penggunaan daripada call out function kalau nggak salah ya. Ini nih waktu saya menjelaskan tentang on key down, on key up. Oke, jadi on key down itu apa? Ketika keyboard ditekan, ketika tangan kita menekan keyboard dan belum dilepas.
Kalau sudah dilepas, on key up. Seperti itu. Lalu pada karakter keyboard dan kode ASCII memungkinkan programmer untuk mendeteksi tombol pada keyboard. Nah, jadi kita pengen tahu nih, kalau kita menekan keyboard ya, itu kode ASCII-nya apa? Ini perintahnya ada di sini. Kita langsung coba saja ya, biar nggak pusing. Ini ada kesalahan sedikit, saya ganti aja ya. Ini tombolnya, ini kode, ini ASCII, harusnya kayak gini ya. Oke, kita ulangi lagi. Oke, saya tadi A. Ya, ini tombol A, kodenya 65, ASCII-nya 97. Saya tekan caps lock. Maka di sini tombolnya nggak ditampilkan ya, tapi tadi saya tekan caps lock, kodenya 20, ASCII-nya 0. Lalu misalnya saya tekan A lagi. Nah, A itu tombolnya A besar, ini A besar ya sekarang ya, karena kan tadi caps lock-nya nyala. Kodenya 65, ASCII-nya berapa? 65. Loh, kok beda dengan A yang kecil? Ya beda ya. Jadi kode ASCII A besar sama A kecil beda. B kecil sama B besar beda. Ya, misalnya L, J. Ya, ini spasi. Ya, seperti itu. Dan seterusnya. Silahkan teman-teman eksplorasi sendiri. Jujur aja ya, saya juga nggak hafal kode ASCII itu berapa. Ya, cara mengetahuinya gimana? Ya kayak gini. Ya, untuk mengetahui tombol apa yang ditekan, perintahnya ini. Tadi ini sudah saya bahas waktu saya menjelaskan tentang switch case ya. String.from charcode dalam kurung key.get ASCII. Oke, ini untuk mengetahui tombol apa sih yang tadi kita pilih, yang tadi kita tekan. Kalau kode, ini adalah kode untuk menampilkan kode. Kalau get ASCII untuk menampilkan kode ASCII-nya. Kalau yang tadi adalah key listener, sekarang kita masuk ke key listener juga, tapi di sini ada movie clip ya. Masih key listener juga tapi ada movie clip. Yuk kita coba saja. Teman-teman lihat ya. Di bagian kanvasnya kosong kan? Bagian kanvasnya kosong, tapi di sini ada objeknya. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ya. Di sini membuat membuat objek, membuat gambar pakai coding. Nah, ini. Lalu di sini kita membuat variabel key listener tipenya objek, di mana di sini untuk yang key down ya, lalu di sini ada switch case. Nah, Anda lihat key.left, key.up, key.right, key.down. Jadi, ini adalah seleksi switch yang digunakan untuk mengecek apakah kita menekan tombol arrow ya. Yang di keyboard tuh bagian kanan bawah, panah atas, panah kiri, panah bawah, atau panah kanan. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya menekan panah kiri, maka objeknya gerak ke kiri. Gimana perintahnya? Perintahnya adalah objek underscore mc, ya ini movie clip, ya objek underscore mc itu yang ini. Ini objek movie clipnya, yaitu objek ini nih, ya objek kotak ini. Dot underscore x, koordinat x, ya minus sama dengan distance. Kurang. Ini saya tekan arrow kiri, left. Ini right. Kalau right apa? Maka nilai x-nya ditambah dengan distance. Distance-nya di sini 10. Jadi di sini pergerakannya kelipatan 10. Kalau misalnya angkanya kita kecilin, pergerakannya makin lambat. Makin besar distance, maka pergerakannya makin besar, makin cepat. Kita lihat. Bisa ini saya ganti jadi 1. Oke. Saya ke kanan, jadi lambat ya? Jadi lambat. Karena ini 1. Kalau ini 10, ya lebih cepat. Oke. Jadi logikanya kalau ke kiri itu X. Ke kiri itu nilai X dikurangi. Ke kanan nilai X ditambah. Kalau ke atas nilai Y yang dikurangi, ke bawah nilai Y yang ditambah. Coba, logika seperti ini digunakan buat apa? Buat apa sih kita mengenal di multimedia atau di flash kita mengenal kalau kita bisa menekan tombol panah seperti ini, terus kita menggerakkan objek. Biasanya digunakan untuk membuat game ya. Jadi untuk membuat game kalau mau ngegerakin kiri kanan atas bawah kayak gini logikanya. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini yang terakhir. Waduh, banyak sekali ya. Banyak sekali nih ya. Kita lihat.
Ini pada dasarnya, ini kenapa bisa banyak? Karena saya menggambar pakai coding. Oke, kita langsung coba aja. Ya, kosong ya. Oke, ini kosong, kosong. Nah, kita running. Set, jadi ada. Nah, kita lihat, kok bisa jadi ada kotak-kotak ini? Sebutannya ini misalnya coklat, abu, hijau aja ya. Oke, nah ketiga kotak ini didapat dari mana? Didapat dari coding. Saya menggambar ini pakai coding. Ya, ini menggambar ini pakai coding. Seperti ini codingannya. Ya, sama ya. Jadi buat dulu nama objeknya apa? Kasih nama di sini, misalnya gambar 2 MC gitu ya. Gambar 1 MC dan seterusnya. Setelah itu kita gambar dimulai dari line, style, begin, fill, move to, dan seterusnya sampai end fill. Singkat cerita, tergambarlah 3 buah objek kotak ini. Lalu si 3 buah objek kotak ini sama kita mau ditambahkan fungsi, di mana kita bisa mengklik objek tersebut lalu kita bisa menggeser. Nah, sintak menggeser itu kalau di Flash namanya function start drag. Start drag dalam kurung false. Nah, kalau misalnya kita mau melepas ya, melepas drag tersebut, melepas objek tersebut, menempatkan objek ke titik tertentu, berarti perintahnya stop drag. Ini berhubungan dengan event ini berhubungan dengan mouse. Jadi kita ngedrag memindahkan objek lalu ditempatkan dimanapun koordinatnya, itu gimana mouse-nya. Oke, contoh yang ini nih ya. Anda lihat, ini lihat, Anda perhatikan kursor mouse dari komputer saya. Oke, simbolnya panah kan? Saya deketin ke objek ini, simbolnya apa? Tangan. Objek ini simbolnya apa? Tangan. Objek ini simbolnya apa? Tangan. Biasanya kalau tangan itu berhubungan dengan button. Oke, jadi ini dianggap seperti button. Ini dianggap seperti button, tapi kita menggeser pakai mouse. Saya geser nih, saya mulai geser, saya tekan mouse-nya, saya lepas. Maka dia berubah, bergeser. Oke, Anda lihat ya, nih geser, lepas. Ketika menggeser seperti ini sedang menjalankan perintah start drag. Start drag. Ketika dilepas, stop drag. Saya geser lagi, start drag. Dilepas, stop drag. Saya geser lagi, start drag. Dilepas, stop drag. Oke, sudah selesai di sini penjelasan daripada ActionScript. Panjang sekali ya, saya jelaskan dalam beberapa part. Ya, karena di sini sebenarnya penjelasan daripada ActionScript itu berpuluh-puluh halaman, beratus-ratus halaman. Ini sudah saya singkat. Jadi kalau kepanjangan justru ini sudah disingkat gitu ya. Nah, tapi teman-teman jangan usah khawatir karena apa yang dijelaskan video ini tidak semuanya akan dipakai di praktikum selanjutnya. Tapi minimal teman-teman punya basicnya semua. Kalau misalnya teman-teman mau bikin puzzle nih, basicnya apa? Berarti kan harus tahu cara melakukan drag kan. Kalau misalnya mau bikin nih tombol interaktif, apa tadi fungsinya sudah ada. Mau membuat game nih, mau menggerakkan karakter kiri, kanan, atas, bawah, semuanya juga sudah ada. Jadi semua basicnya saya jelaskan di kurang lebih 20 halaman ini. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam programmer dan salam pro gamer.